السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة, jika Allah mengizinkan, insyaallah ta'ala kita akan bahas sebuah kitab yang hampir-hampir tidak ada satu masjid yang tidak punya kitab ini. Dan seluruh kaum muslimin menerima kitab ini. Beda dengan usul salasa, kitabut tauhid, bahkan bulughul maram. Ada, bahkan banyak sebagian kaum muslimin yang menolak, enggak mau pakai. Adapun kitab ini seluruh kaum muslimin insyaallah, kecuali Rafidah barangkali ya. Nah, Rafidah sudah tidak dianggap lagi, sudah keluar dari 72. Jangankan yang satu, yang 72 saja tidak masuk. Syiah laisu minal muslimin. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang banyak terkena syubhat itu menerima kitab ini. Ya. Kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh seseorang yang umurnya pendek, 44 atau 45 tahun kira-kira umur beliau dipanggil oleh Allah ketika sedang, apa istilah kita, produktifnya. Bayangkan usia segini. Ya. Kalau orang mencari dunia kan istilahnya di puncak karirnya. Iya kan? Dan beliau luar biasa. Ya. Ilmu beliau, ketakwaan beliau, kezuhudan beliau, dan Allah tidak peduli. Allah tidak peduli. Ini menunjukkan bahwa Allah Maha berkehendak, dan kehendak Allah tidak minta izin dengan akal kita, nurani kita, logika kita, analisa kita. Tidak. Kalau pakai logika kita, nurani kita, analisa kita, barangkali Abu Thalib lebih pantas diberi hidayah daripada Abu Sufyan, bahkan Khalid bin Walid, bahkan Amr bin As. Dan tiga manusia ini jahat sekali, terutama Abu Sufyan jahat sekali. Allah berikan hidayah. Sementara tiga orang ini jahat terhadap Nabi SAW, menzalimi Nabi SAW. Sementara Abu Thalib luar biasa. Istilahnya siap mati demi Nabi SAW. Pasang badan untuk Nabi SAW. Tapi Allah berikan hidayah kepada manusia-manusia yang menjahati Nabi tadi. Sementara Allah tidak berikan hidayah kepada manusia yang mati-matian membela Nabi SAW, Abu Thalib. Nah, di sini kita tidak boleh gegabah. Di sini kita wajib memohon merengek kepada Allah. Jangan sampai Allah cabut hidayah yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk ini salah satu contoh kecil.
seorang manusia saleh, ilmunya luar biasa, sedang dibutuhkan oleh kaum muslimin, dicabut nyawanya. Sementara ada yang jahat, penyebar subhat, kemaksiatan, Allah biarkan sampai 80 tahun, bahkan 85 tahun, 90 tahun. Ini menunjukkan apa? Kehendak Allah tidak minta izin dengan kehendak kita. Terserah Allah. Ya, sebelum kita masuk ke kitab ini, sedikit tentang Al-Imam An-Nawawi. Seorang imam yang namanya tidak terkenal. Tidak terkenal. Ya. Yahya bin Sharaf. Tidak terkenal. Lebih terkenal daerahnya. Nawa. Satu daerah kecil. Bukan negeri. Ya, bahkan bukan provinsi. Ya, mungkin desa atau kecamatan kata di kita, Nawa. Maka disebut Al-Imam An-Nawawi. Dan banyak ulama-ulama kita lebih masyhur dengan daerahnya. Ya, seperti Syekh Albani. Ya. Bukan Syekh Muhammad kan, nama beliau kan Muhammad. Syekh Utsaimin itu sangat berharap, memastikan tidak berani, tapi sangat berharap zon berat bahwa apa yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi ikhlas karena Allah. Memastikan tidak boleh ikhlaskan urusan seseorang dengan Allah, hanya Allah yang tahu. Bahkan kadang-kadang yang bersangkutan tidak tahu. Yang saya lakukan tadi ikhlas apa tidak ya? Yang saya lakukan dulu ikhlas apa tidak ya? Maka antum ingat 3 orang yang terjebak ke dalam gua itu ketika memohon supaya batu yang menutup pintu gua itu bergeser, terbuka. Itu kalimatnya apa? Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Seandainya yang aku lakukan dulu ikhlas karena mengharapkan wajahmu ya Allah. Lihat, ada kata seandainya. Allahumma in kuntu. Mereka bertiga tidak mengatakan ya Allah, ya yang saya lakukan dulu itu, berbakti kepada orang tua itu, amanah terhadap pembantuku itu, dan aku tinggalkan sepupuku yang sangat cantik itu, ikhlas karena Engkau ya Allah. Oleh karena itu geserkan batu ini. Enggak bilang begitu. Tapi Allahumma in kuntu fa'altu dhalika ibtigha'a wajhik. Seandainya yang aku lakukan dulu ikhlas karena Engkau ya Allah, seandainya. Berarti tidak yakin. Yang tahu hanya Allah. Ya. Maka jangan kita sok yakin. Ya. Udah ambil aja, saya ikhlas. Ya, ikhlas, saya ikhlas, betul saya ikhlas. Nggak bisa. Hanya Allah yang tahu kita ikhlas atau tidak. Kalau rela barangkali, rela. Saya punya uang ratusan miliar, diminta 1.000, 2.000, masa nggak rela sih? Di dompet saya ada sekian belas juta, saya diminta 5.000, 10.000, masa nggak rela sih? Ya, kalau ikhlas nanti dulu. Apa yang menyebabkan Syekh Utsaimin begitu yakin, zon berat maksudnya, bahwa Imam Nawawi ini ikhlas dalam menulis kitab? Jawabannya tadi. Ya. Ciri-ciri orang ikhlas, salah satu ciri usaha yang ikhlas itu kelihatan hasilnya. Ya. Kelihatan hasilnya. Beda yang tidak ikhlas. Mungkin pas dia
Oh, kasak kusuk ke sana kemari, luar biasa. Banyak yang memuji, banyak yang menyumbang, banyak yang ini itu. Tapi mungkin setahun 2 tahun setelah itu tidak kelihatan. Nah, beda dengan orang yang ikhlas karena Allah. Allah berikan keberhasilannya. Salah satu ini. Hampir-hampir seluruh kitab yang ditulis oleh beliau sampai kepada kaum muslimin. Wabil khusus Riyadhus Shalihin ini. Hampir-hampir tidak ada masjid yang tidak punya kitab ini. Tidak ada negeri, kalau negeri sudah bisa dipastikan. Enggak ada negeri muslim yang tidak terdapat kitab Riyadhus Shalihin. Bahkan negeri-negeri kafir. Saya yakin di Jepang, di Rusia, di Jerman, di Prancis ada kitab Riyadhus Shalihin. Berdasarkan ini, Syekh Utsaimin, don berat beliau, Al-Imam An-Nawawi ikhlas. Betul-betul mengharap, hanya mengharap wajah Allah. Dan itu terlihat dalam kezuhudan beliau. Luar biasa kezuhudan beliau. Pernah satu ketika beliau berfatwa dengan fatwa yang tidak disukai oleh penguasa. Marah penguasa. Lalu penguasanya itu mengatakan menyuruh kepada petugas-petugasnya, stop, tunjangan untuk Nawawi stop. Karena beliau marah, tersinggung. Apa jawab petugasnya? Sudah lama, ya Amirul Mukminin. Sudah lama beliau menolak pemberian dari kami. Hadiah dari kerajaan, kekhalifahan. Sudah lama beliau tolak. Ya. Ini kezuhudan beliau. Dan beliau di menjelang ajal beliau apa istilah kita, pulang kampung ke Nawa tadi. Ya. Inilah imam kita, Al-Imam An-Nawawi. Ya. Yang Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan sampai hari ini belum ada 2 wanita yang sanggup melahirkan seperti Nawawi dan Ibnu Hajar. Ini pujian seorang alim abad ini. Ya. Al-Imam An-Nawawi. Tapi beliau bukan Nabi. Beliau bukan Rasul. Berarti tidak maksum. Apakah beliau memiliki kesalahan? Iya. Ini belajar itu begini. Jadi tidak dari alif sampai ya Imam Nawawi pasti benar semua, kita ikuti semua. Bukan belajar itu namanya. Berarti kita sedang menjadikan beliau sebagai nabi kita. Tidak. Beliau luar biasa. Ilmu kita nggak ada apa-apanya. Bahkan ulama hari ini nggak ada apa-apanya. Para ulama sendiri yang mengaku. Tapi sekali lagi beliau tidak maksum, bukan nabi. Sangat mungkin dan pasti ada kesalahan pada diri beliau. Bahkan kesalahannya tidak tanggung-tanggung. Bukan masalah wudhu lagi, bukan masalah tayamum lagi, bukan masalah mandi junub, bukan masalah riba, jual beli 2 harga, tawaf sa'i, lebih dari itu, yaitu masalah iya, asma was sifat. Masuk wilayah akidah, masuk wilayah tauhid. Tauhid ketiga, asma was sifat. Dan ini diketahui oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani, ya, Syekh Ahmad Syakir dan seterusnya tahu. Tapi mereka sopan. Tahu mana emas, mana perunggu, tahu. Ya.
Beda dengan anak-anak muda di Yaman yang disebut sebagai haddadiyun, dari hadid besi, kaku, keras. Dengan sombongnya mereka mengatakan bakar Sarah Sahih Muslim, bakar Fathul Bari. Tidak perlu baca kitab-kitab Ibnu Hajar, Imam Nawawi karena keliru dalam akidahnya, asma wa sifatnya. Ini kurang ajar. Ini keliru, ini tidak sopan. Ini tidak bisa membedakan mana emas, mana perunggu. Beda dengan imam-imam kita, sopan. Karena ilmu beliau luar biasa. Kecuali yang salah dalam asma wa sifat ini, seorang ustadz misalnya, atau kiai di negeri kita ini, atau saya misalnya, atau ustadz siapa kok salah dalam masalah asma wa sifat. Misalnya ada yang mengatakan bahwa ars Allah itu bagian dari Allah, bukan makhluk. Ya udah tinggalin. Ya, udah tinggalin. Kan masih banyak ustadz-ustadz lain. Ini Imam Nawawi, ini Ibnu Hajar. Memang beliau salah, tapi kesalahan beliau itu ibarat satu titik yang di tengah padang pasir yang sangat luas. Ibarat satu tetes di tengah samudra yang sangat luas. Maka sayang sekali, mubazir sekali, kalau kita tinggalkan kitab-kitab mereka berdua ini. Karena beliau bukan ustadz lagi, bukan kiai lagi. Alim, al-hafiz, bukan hafid penghafal Al-Quran. Saya kira baru muncul belakangan. Orang hafal Al-Quran disebut al-hafiz, baru belakangan ini. Ya, al-hafiz itu Ibnu Hajar, al-hafiz itu Imam Nawawi termasuk. Al-hafiz itu Al-Iraqi Az-Zahabi, hafal ratusan ribu hadis bahkan jutaan. Al-Quran ya jelas sudah lewat. Ya, cuma 30 juz. Nah, baru belakangan ini saja orang hafal Al-Quran disebut Al-Hafiz. Ya, dan begitulah ilmu semakin mengecil, semakin mengecil, semakin mengecil. Nah, ada sesuatu yang kita tidak boleh diam. Ini kata Syekh bin Baz. Antum tahu yang menulis ulang Fathul Bari. Fathul Bari ditulis oleh Ibnu Hajar kan tulisan tangan, makhtutot. Perlu dicek ulang. Ditulis ulang secara resmi formal. Syekh bin Baz lah yang menulis ulang sehingga diterbitkan sampai jutaan eksemplar. Ya, padahal Syekh bin Baz buta. Ya, beliau buta. Tapi ketika muridnya atau petugasnya menulis begini dibacakan, salah, bukan begitu, tapi begini. Ya, daya hafalnya luar biasa. Ya. Nah, kata Syekh bin Baz memuji-muji kitab Fathul Bari. Ini berdua kan, kita sedang membahas dua imam besar ini, Ibnu Hajar dan Imam An-Nawawi. Ibnu Hajar menulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, dan beliau mengatakan apa yang terdapat di Fathul Bari ini luar biasa. Ya. Dihitung kitab yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syekh masyhur Hasan Salman menemukan 1000 lebih. 1000 lebih judul kitab yang disebut oleh beliau di Fathul Bari. Ya. Menurut Imam Syafi'i di kitab beliau satu Al-Um. Ya. Menurut Imam Al-Muwatta di kitab beliau, menurut Imam Malik di kitab beliau Al-Muwatta 2. Menurut Imam Syafi'i di kitab beliau Ar-Risalah 3. Itu sampai 1000 lebih. Kayak apa kayanya? Ya, Fathul Bari. Luar biasa, dari riwayat, dari dirayat, sanadnya, matannya, lughahnya, secara bahasa semuanya dibahas.
16 tahun kira-kira. 16 tahun kira-kira baru selesai. Ya. Awalnya kan muhadharah, mungkin setiap hari atau seminggu 3 kali, seminggu 4 kali bersama murid-muridnya selama kira-kira 16 tahun. Ya. Jadilah satu kitab Fathul Bari. Ya. Ada yang 14 jilid, ada yang 15 jilid, tergantung penerbitnya. Ya. Bahkan ada riwayat mengatakan hampir 20 tahun. Dan setelah selesai dibeli oleh khalifah. Dibeli. Dan ini memang sepakat para ulama. Boleh menjual kitab yang ditulis. Dan siapa yang paling berhak mendapatkan uangnya? Tentu penulis. Bukan siapa? Bukan penerbit. Sekarang kembali. Sekarang terbalik. Ya. Yang lebih banyak menikmati jualan buku itu penerbitnya. Kadang percetakannya. Penulisnya cuma dikasih dikit. Maka Syekh Albani pernah marah besar di awal kitab beliau Sifat Salat Nabi. Ya. Kata Syekh bin Baz, memuji-muji kitab Fathul Bari, tapi di akhirnya beliau mengatakan, tapi ada sesuatu yang kita tidak boleh diam terhadap kitab Fathul Bari. Ada sesuatu di dalamnya. Apa yang dimaksud? Tadi, asma wa sifat sama. Ya. Ketergelinciran beliau berdua ini sama, yaitu dalam masalah asma wa sifat. Sedikit mentakwil, tidak banyak, sedikit. Dan beliau tidak bisa dikatakan sebagai Asy'ariyah atau Maturidiyah atau Mu'tazilah, tidak bisa. Karena beliau tidak membela mati-matian. Beda dengan Ibnu Abi Du'ad misalnya, Muhammad bin Kullab misalnya, itu mati-matian membela firqah dolalnya, membela madhab Mu'tazilahnya, Asy'ariyahnya, itu mati-matian. Beliau tidak. Sekilas saja. Ya. Misalnya ketika membahas hadis Allah kelak akan menampakkan betisnya, itu sedikit ditakwil bahwa yang dimaksud dibawakan waltafatis saq bis-saq, ketika betis ketemu betis menjelang sakaratul. Ini sebetulnya kan nggak ada hubungannya. Ya tentu tidak ada hubungannya antara orang sakaratul maut, saking beratnya betis ketemu betis menahan sakit, dengan betis Allah, tentu tidak ada hubungannya. Beliau menghubung-hubungkan, ya. Kesalahan kecil lah manusia, ya. Tapi sayang dalam masalah akidah. Kesalahannya itu tidak fatal, tapi sayang dalam masalah akidah, dalam masalah asma wa sifat, ya. Dan Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, yang kita baca insyaallah tulisan beliau, syarah beliau, ya, nanti kita bahas. Ada beberapa syarah kitab Riyadhus Shalihin ini menunjukkan betapa perhatian ulama sangat besar terhadap kitab Riyadhus Shalihin. Maka banyak sekali syarah dari Riyadhus Shalihin. Ada Nuzhatul Muttaqin, ada Dalailul Falihin, ada Bahjatun Nadhirin. Ini satu-satunya yang bermanhaj salaf, Bahjatun Nadhirin. Syarah di luar itu tidak bermanhaj salaf. Tidak berani mengkritik Imam Nawawi dalam hal ini. Kira-kira begitu. Syekh Salim berani. Syekh Salim berani. Ya. Karena memang perlu dikritik. Kesalahan beliau dalam masalah asma wa sifat perlu dikritik. Ya. Nah, Syekh Salim membuat penilaian dan akhirnya menyimpulkan kenapa beliau sampai tergelincir. Setidaknya ada beberapa jawaban. Ya. Di antaranya
seluruh tulisan Imam Nawawi itu semuanya diterbitkan. Nah, ini salah satu yang menyebabkan kesalahan beliau dalam asma wa sifat terangkat, terekspos. Akhirnya kaum muslimin baca. Kan mestinya jangan begitu. Ya, banyak ulama-ulama kita ketika menulis lalu diterbitkan marah. Marahnya bukan karena nggak dapat royalti, bukan. Ini belum saya koreksi. Ini belum saya telaah lebih lanjut. Kenapa Anda langsung terbitkan? Terutama Syalbani. Ya. Nah, seluruh tulisan Al-Imam An-Nawawi itu semuanya diterbitkan. Ini di sini penyebabnya. Jadi dimaklumi kenapa terjadi kesalahan. Nggak mungkin manusia menulis semuanya benar semuanya, nggak mungkin. Termasuk orang berbicara, saya berbicara di sini dari awal sampai akhir benar semua, ya nggak mungkin. Ada kepleset-pleset lidah, tentu manusiawi, ya kan? Nah, ini sayang semuanya diterbitkan. Yang kedua, habis waktu beliau, habis perhatian beliau. Untuk apa? Untuk hadis, untuk fikih, untuk tafsir, tapi tidak untuk akidah. Ini. Jadi perhatian beliau luar biasa untuk ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, kemudian usul, kaidah dan seterusnya. Tapi dalam masalah akidah kurang. Ya. Nah, pertanyaan kenapa bisa kurang? Nah, untuk pertanyaan ini, maka masa yang menjawab. Hari itu masa. Ya. Kalau antum tahu masa di mana beliau hidup, nggak ubahnya seperti hari ini. Syubhat luar biasa. Hampir seluruh kaum muslimin berpendapat Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah. Sampai hari ini di negeri kita ini. Ya mungkin di beberapa negeri yang lain, Malaysia misalnya, Brunei misalnya, Yaman misalnya, Mesir misalnya, kecuali Saudi. Ya, itu mereka beranggapan Ahlus Sunnah adalah Asy'ariyah, Asy'ariyah adalah Ahlus Sunnah. Atau Ahlus Sunnah dibagi dua. Apa? Asy'ariyah dan Maturidiyah. Jelas ini keliru. Jelas ini syubhat besar. Nah, di zaman beliau, di zaman Ibnu Hajar, termasuk di zaman Syekhul Islam, terjadi itu. Ya. Maka, ya itulah jawabannya. Itulah tinjauan dari Syekh Salim bin Eid Al-Hilali, hafidhahullah. Dua saudara beliau sudah rahimahullah, ya, Syekh Musa Nasr dan Syekh Ali Hasan. Beliau masih hidup bersama Syekh Masyhur Hasan Salman. Keempat-empatnya murid terbaik dari Syekh Albani. Tapi sekali lagi, ya, kesalahan beliau ini bukan merupakan kefanatikan beliau. Jadi seandainya ada yang mengingatkan beliau, insya Allah beliau akan rujuk. Ya. Seandainya beliau bertemu dengan Syekhul Islam, barangkali. Ya. Tapi Allah berkehendak lain. Maka nanti beliau, Syekh Salim, akan mengajak kita untuk mengkritisi. Ya. Memang tidak terlalu banyak di Riyadhus Shalihin ini. Kan di kitab Riyadhus Shalihin itu beliau hanya qala Allah wa qala Rasul. Ayat semua, habis itu hadis. Ayat semua, habis itu. Sedikit sekali ucapan beliau. Sedikit sekali ucapan, sangat-sangat sedikit. Ya. Mungkin 1% atau 2%. Selebihnya adalah ayat hadis, ayat hadis, kemudian bab, kitab bab. Ya.
Beda dengan tulisan beliau di Syarah Sahih Muslim. Beliau mensyarahkan pula Sahih Bukhari, tapi tidak sampai selesai. Tidak sampai selesai. Nah, ini ujian bagi kita. Dan ini tentu tidak lepas dari kehendak Allah. Pas beliau sedikit berbicara di kitab Riyadhus Shalihin itu, pas ketergelinciran beliau. Nanti mudah-mudahan kita sampai ke hadis itu. Ketika membahas tentang sunnahnya setelah mengubur mayat. Dibawakan oleh beliau mengatakan ini dari Imam Nawawi, dari Imam Syafi'i. Kata Imam Nawawi, ini dari Imam Syafi'i. Setelah mengubur mayat disunahkan baca. Belum pernah dengar? Sekali lagi, ini syubhat ya. Setelah mayat dikubur, kata beliau, dan ini beliau mengatakan ini dari Imam Syafi'i. Disukai setelah mengubur mayat itu, di atasnya dibacakan Al-Quran. Jika sampai khatam, maka itu baik. Ada. Ya. Walillahil hamd, yang kita baca adalah tulisan Syekh Salim. Ahlus sunnah yang tidak taklid. Maka beliau kritik habis-habisan ucapan ini. Di mana Imam Syafi'i mengucapkan ini, di mana? Tidak ada di tidak ada di Ar-Risalah. Ya. Nah, rupanya ini yang sampai ke saudara-saudara kita. Maka saudara-saudara kita melakukan ini. Ada di Riyadhus Shalihin. Maka sekali lagi, yang bisa menghentikan bid'ah adalah ahli ilmu, bukan penguasa, bukan polisi, bukan aparat. Aparat tidak bisa menghentikan bid'ah. Yang bisa menghentikan bid'ah adalah ahli ilmu. Beliau berilmu. Mana? Di Al-Ummah, di Ar-Risalah mana? Di kitab-kitab Imam Syafi'i enggak ada. Bahkan beliau membawakan ucapan Imam Syafi'i yang sebaliknya. Apa? Aku tidak menyukai ada orang membaca Al-Quran di atas kubur. Ya. Dan inilah syubhat. Maka apa yang didengungkan, diteriakkan oleh Syekh Albani luar biasa. 20 tahun terakhir. Ini manhaj beliau. Apa? Tasfiyah, tarbiyah. Tasfiyah, tarbiyah. Tasfiyah, tarbiyah. 20 tahun kira-kira beliau menempuh manhaj ini sampai beliau wafat. Apa tasfiyah? Dibersihkan. Dibersihkan sebersih-bersihnya. Ini daif, ini maudhu, ini palsu. Bersihkan. Ini enggak benar, ini syubhat, ini bid'ah. Dibuang, dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru diajarkan di tarbiyah yang benar ini, yang sahih ini. Ya. Dibersihkan dulu. Enggak ada sunnahnya itu. Itu bid'ah, dhaif, maudhu. Dalam hal ziarah kubur. Yang sunnah apa? Lepas sendal, sepatu. Gitu. Memberikan salam, assalamualaikum ya ahlad diyar. Ya. Ini tasfiyah, tarbiyah. Tasfiyah, tarbiyah. Bukan sekedar menurut Imam Syafi'i begini, menurut Imam Malik begini, menurut Abu Hanifah begini, menurut Ibnu Hajar begini. Bingung mustami'nya, pendengarnya. Kan mereka menghendaki mana yang benar, mana yang contohkan oleh Nabi SAW. Beda dengan Syekh Albani. Dia mengatakan ini salah, ini keliru, ini bid'ah, ini syirik. Yang benar mana? Ini yang dicontohkan oleh Nabi, diikuti oleh para sahabat. Begitu. Jadi tidak membuat kaum muslimin bingung dan mengatakan ini benar, ini benar, ini benar.
Kalau ini benar, ini benar, ini benar, ini benar, batal firman Allah. Mana? Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Di luar yang hak pasti sesat. Di luar yang hak, yang benar pasti keliru. Kalau tidak sunnah pasti bid'ah. Ini kaidah yang harus kita gigit dengan gigi geram. Kalau nggak sunnah, ini ibadah ya, ibadah makhluk ya. Kalau tidak sunnah, bid'ah. Ya, maka nggak bisa kita terima orang yang mengatakan jangan bilang bid'ah, bilang aja nggak ada sunnahnya. Ya nggak ada sunnahnya namanya bid'ah. Kayaknya berbicara bid'ah itu harus dihindari. Antum tahu yang pertama kali berbicara tentang bid'ah siapa? Rasulullah SAW. Mosok kita hindari, mosok kita coret, mosok kita kubur, mosok kita buang. Sabda Nabi SAW. Ya. Sedikit tentang syarah. Sekali lagi, syarah-syarah Riyadhus Shalihin banyak sekali. Kita ambilkan yang bermanhaj Ahlus Sunnah, yaitu Bahjatun Nadhirin. Bagaimana manhaj beliau di dalam bahjah ini? Beliau diam, beliau taklid untuk hadis-hadis yang sudah diriwayatkan, disahihkan oleh Bukhari dan Muslim, atau Bukhari saja atau Muslim saja. Ya, beliau tidak berkomentar. Kalau Imam Nawawi mengatakan rawahu Muslim, ya sudah, nggak dibahas oleh beliau. Imam Nawawi mengatakan rawahul Bukhari atau rawahu Asy-Syaikhan, rawahu Bukhari wa Muslim, udah beliau diam. Tapi kalau Imam Nawawi mengatakan rawahun Nasa'i, beliau nggak diam. Ya, ketika Imam Nasa'i mengatakan hadis ini hasan, beliau juga nggak diam. Betul hasan? Beliau selidiki, ternyata bukan hasan, tapi sahih li ghairihi misalnya. Begitu juga Ibnu Majah, begitu juga Abu Daud, Ahmad dan lain-lain. Cuman Bukhari, Muslim yang beliau diam, tidak berkomentar. Ini di awal-awal beliau ucapkan tentang manhaj beliau dalam naqdul hadis. Ini beda dengan gurunya. Siapa guru beliau? Syekh Albani. Syekh Albani nggak mau diem, walaupun rawahul Bukhari, rawahu Muslim, beliau nggak diem. Ya, karena beliau berilmu. Bukan berarti beliau menyombongkan diri, mensejajarkan diri dengan Bukhari dan Muslim atau merasa lebih hebat. Enggak. Ya sama-sama berilmu. Ya boleh. Artinya Bukhari mengatakan hadis ini diriwayatkan ini. Beliau selidiki pula. Oh, ternyata benar. Sepanjang zaman ulama seperti itu. Enggak ada ulama yang mengatakan bahwa apa yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, apa yang sudah diriwayatkan Imam Muslim, enggak mungkin dhaif, pasti sahih semua. Enggak ada. Bahwa kitab paling sahih di muka bumi setelah Al-Quran adalah Sahih Bukhari, betul, sepakat para ulama. Tapi bukan berarti bahwa Sahih Bukhari 100% dari alif sampai ya, dari halaman pertama sampai halaman terakhir benar semua. Tidak. Kalau benar semua berarti mirip sama dengan Al-Quran. Ingat ucapan Imam Syafi'i, Aballahu ayyutimma illa kitabahu. Allah enggan, Allah tidak mau membuat satu kitab sempurna di muka bumi ini kecuali satu kitab dia sendiri, kitab Al-Quran.
Maka selain Al-Quran tidak ada yang sempurna. Mungkin salah, bisa dikritik. Ada naqad ilmiah. Selain Al-Quran, termasuk Sahih Bukhari. Dan di hari pertama Sahih Bukhari selesai ditulis, kan beliau tunjukkan keempat gurunya. Ada Ali bin Madini, ada Yahya bin Ma'in, ada Imam Falas, ada Imam Ahmad, dan semuanya mengatakan sahih. Kecuali 4 hadis. Kecuali 4 hadis. Itu riwayatnya ya, bukan matannya. Ulama setelah mereka, setelah Bukhari wafat, ada yang mengatakan ada 10. Ya, bahkan Imam Daruqutni nggak tanggung-tanggung, ada berapa? 200. Ada 200 hadis dhaif di dalam Sahih Bukhari. Nah, ucapan Daruqutni diapain? Dibantah lagi oleh ulama lain. Itulah ilmu luar biasa. Nggak marah-marahan kayak kita, ya. Oh, dibilang bid'ah, marah, ngambek, ya. Sesat, marah, ngambek. Tunjukkan ilmiah. Bukan marah-marahan, ngambek, emosi, nampar, segala macam. Ya. Masuk Isya. Silakan. Adzan dulu. Wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.